bisa berganti. Tantangan akan segera dimulai. Oke, ini sudah merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Harita Nuzul Apriani. Di sini berperan sebagai coach bersama rekan sejawat saya, Ibu Yuliani, sebagai coaching akan mempraktekkan coaching dengan topik pemilihan tugas murid sebagai diferensiasi produk. Baiklah, akan kami mulai untuk praktek coachingnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nuzul. Selamat pagi Bu Yuli. Bu Nuzul, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Tentu saja boleh Bu Yuli, boleh banget malah. Baik Bu Yuli, apa nih yang mau Bu Yuli ceritakan ke saya? Begini Bu Nuyul, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu sekitar hanya 50%. Oh, jadi cuma separuhnya ya Bu Yuli ya? Jadi menurut Bu Yuli, apa yang Bu Yuli harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias murid-murid yang saya ajar Bu Nuyul. Oke Bu Yuli, menurut Bu Yuli nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yuli itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Yuli? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, dan saya juga terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Bu Yuli antusias dalam pembelajarannya nanti? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan Bu Nuyul. Wah, saya sependapat sama Bu Yuli. Lalu, menurut pendapat Bu Yuli, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Yuli lebih asyik dan tidak bosan pada pembelajarannya Bu Yuli? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid itu juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Dan juga adanya speaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik menunjuk. Begitu, iya. Lalu Bu Yuli, saya mau tahu ini mengenai tugas yang diberikan Bu Yuli untuk murid-muridnya Bu Yuli. Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan itu karena tugas saya itu terlalu banyak menunjuk dan berisi banyak pertanyaan dan juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan buat murid. Kalau boleh tahu Bu Yuli menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Yuli? Saya pikir banyak ya Bu Nuyul, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Bu Yuli. Saya yakin bila Bu Yuli
menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid Bu Yuli itu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Dan bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa. Tapi mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya, jadi bisa menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Bu Yuli. Saya sepakat, mudah-mudahan berhasil ya. Lalu Bu Yuli, apa komitmen Bu Yuli terhadap rencana ini selanjutnya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa adanya unsur paksaan, dan saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar terhadap murid saya. Wah, Bu Yuli keren. Saya mendukung banget, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Nurul. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga berhasil Bu Yuli. Semangat ya. Iya Bu Nurul. Baiklah, demikian praktek coaching yang kami lakukan dengan topik pemilihan tugas yang berbeda sebagai pembelajaran diferensiasi yang kami lakukan bersama saya Harita Nuzul Apriani dan Yuliani. Atas perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.